majunya luar biasa. Seperti itu, ingin bukti. Kita main bulu tangkis maju, kita main bola sekarang maju. Terus orang-orang luar mengakui kita sebagai bagian dari dunia ini. Karena apa? Kita memiliki keahlian. Dalam budaya kita sudah punya. Saat ini ahli Batak. Kesenian kita di mana-mana muncul. Kesenian kita juara di berbagai negara. Seperti paduan suara, tari. Juara nomor 1 terus di Italia, di Inggris, di Jerman, Amerika. Seperti itu. Makanan kita, karena ada YouTube, ada teknologi ini, maka makanan kita mulai dilirik oleh orang-orang bule dan disajikan, dan itu diakui enak, nyaman, segala macam. Karena apa? Hasil dari teknologi. Anaknya Prabowo, Didit, udah bisa desain dalamnya BMW. Kita nggak lihat siapa dia, tapi yang kita lihat adalah hasil apa yang dia hasilkan. Dan dia orang Indonesia. Itu saya akui. Nah, ini harus kita lakukan bersama. Ini harus kita angkat orang-orang seperti ini. Ali Batak memperkenalkan musik Indonesia seperti Lengser Wengi, Bengawan Solo, lalu lagu-lagu orang-orang ini, lagu-lagu para artis Indonesia perkenalkan di muka bumi, di seluruh dunia, dan berhasil. Yang sebuah hal yang baik. Seperti Cina itu kungfu, kita munculkan silat kita, silat, makanan, itu buah-buahan. Kita menghasilkan sama dengan Thailand, untuk kita beli dari Thailand. Beras kita beli dari Vietnam, dari Thailand. Kita mampu. Nah, ini harus dibenahi. Lewat apa? Sumber daya manusianya. Apa gimana cara berpikirnya? Dimunculkan apa kekritisannya? Mencintai bangsa ini. Memahami apa yang terjadi. Lewat cara berpikir. Jadi segala sesuatu yang ada di muka bumi ini selalu lewat ide. Ide muncul, baru pragmatis. Ini harus kita lakukan bersama. Jadi Habibie itu pun membuat sebuah konsep dulu, baru dihasilkan. Berarti apa? Cara berpikirnya dulu. Dia mencintai bangsa ini, dan dia memproduksi sebuah mesin teknologi, dan berhasil. Seperti itu. Jadi cara berpikir itu bukan hanya sepele. Bukan bicara tentang hal-hal yang bukan tentang hal-hal yang biasa, pembangunan itu bukan. Tapi apa? Dia memiliki kekritisan. Dia memiliki daya untuk menghasilkan sebuah karya. Dia mampu membuat sesuatu untuk masyarakat. Dia berhasil menilai sesuatu pada masyarakat. Dan ada bangsa asing, dia pun harus waspada. Karena bangsa asing licik dalam menggunakan cara mereka untuk menguasai bangsa ini. Nah, ini siapa yang harus kita perkuat? Sistem sosial, Ipolek, BUT, ini harus kita perkuat. Karena ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya itu berkaitan dengan bangsa luar. Kenapa?
Karena bangsa luar tuh ingin bangsa ini tidak damai, hidup susah, hidup tidak maju, terbelakang. Dan ini berhasil mereka lakukan. Kita lebih percaya pada mereka daripada bangsa sendiri. Ini harus kita lakukan. Karena ketika cara berpikir itu menguat dalam diri manusianya, maka dia melihat manusia itu sebagai manusia yang biasa. Tidak ada kelebihan, cuma menghargai manusia itu. Tapi ini pun harus diiring dengan agama. Jadi segala sesuatu dalam realitas harus dibawa ke dalam agama juga. Seperti itu. Karena dia melihat manusia itu sama ciptaan. Jadi ini harus kita mulai. Pendidikan diperkuat. Saya minta pada Bapak Presiden Jokowi, tolonglah universitas dibuka secara umum. Kita nilai itu dalam 6 bulan. SD, SMP, SMA itu dibuka aja. Kita tes aja 6 bulan atau 3 bulan pertama. Lihat pengawasan yang ketat. Nah ini yang kita mulai dari saat ini. Dan percayakan semua hal-hal yang pengelolaan sumber daya manusia, sumber daya alam pada bangsa sendiri. Hingga kita tidak dimainkan oleh bangsa asing. Percayakan hal itu pada orang-orang industri Indonesia. Karena telah mampu membuat sesuatu. Dan mereka lebih menghargai hasil alam bangsa ini. Dan mereka hati-hati dalam pengelolaan. Karena mereka punya tanggung jawab moral terhadap apa yang mereka lakukan. Sementara asing tidak pernah melihat itu. Karena asing melihatnya apa? Keruk. Hasil masa bodoh. Biar mereka aja yang tanggung sendiri. Nah jadi menurut saya begitu demikian teman-teman. Jadi yang paling penting sekali dikuasai oleh bangsa ini adalah apa? Pengembangan sumber daya manusianya. Dikembangkan lewat cara berpikir. Lewat kemampuan membaca. Baik bahasa, teks, kata, kalimat ini harus dikuasai benar. Dan lalu juga yang kedua apa? Teknologi. Yang ketiga kreativitas harus dimunculkan pada bangsa ini. Hingga bangsa ini tidak pernah menganggap sesama bangsanya sebagai musuh, tapi sesama bangsanya sebagai bagian dari dirinya. Walaupun kita tidak boleh juga berburuk sangka pada pihak lain, tapi kehati-hatian itu ada, tetap terjaga. Jadi sumber daya alam, sumber daya manusia itu harus kita olah secara pasti dengan menggunakan kemampuan bangsa ini untuk kepentingan bangsa ini. Dan juga para elit politik jangan melihat bangsa anggota masyarakat atau anggota yang mengkritik atau apapun itu bukan bagian dari musuh, tapi adalah bagian dari saudara yang mengingatkan kebaikan bersama. Kecuali orang-orang yang membusukkan, yang mengakibatkan kehancuran pada bangsa ini, yaitu apa? Mengadu domba. Itu sikat semuanya. Jangan beri tempat pada mereka. Tangkap mereka. Lakukan tindakan tegas. Bukan masalah nggak enak, bukan itu problemnya. Problemnya adalah kehancuran bangsa ini. Mengadu domba antara satu golongan-golongan lain, khususnya dalam Islam. Mazhab, lalu Kristen, Islam. Ini harus kita stop semuanya. Karena itu tadi, bila kita bangsa ini memiliki daya kemampuan berpikir yang baik, epistemologinya bagus, maka ini tidak terjadi. Dengan dibarengi oleh agama. Yang para ustadz-ustadz ini udah mulai bagus, sekarang sudah mulai bawa-bawa buku dalam memberikan pengajaran. Bagi mereka-mereka yang bagus ya, bukan kelompok-kelompok yang selalu mengadu-ngadu domba. Bukan satu pendapat yang selalu berdasarkan kelompok mereka, itu enggak. Hancurkan aja kalau begitu-begitu menurut saya sih. Ini demikianlah teman-teman semua, bahwa jadi tolonglah para elit janganlah mencampuri diri pribadi dan
antar elit ini harus memiliki suatu sikap bahwa bangsa ini membutuhkan orang-orang yang memang berguna bagi bangsa ini dan masyarakat dan rakyatnya. Dan yang kedua, bahwa para elit politik janganlah melihat materi sebagai bagian akhir dari kehidupan ini. Kekuasaan bukan bagian yang bagus. Kita sudah dapat contoh dari masa lalu, bagaimana terhinanya mereka ketika mereka sudah tidak berkuasa. Pelajarilah sejarah sebagai bagian dari proses menuju keberadaban bangsa ini. Karena keberadaban itu dimulai dari pola berpikir, kemampuan membaca, kemampuan menulis, kemampuan berdiskusi. Itu yang harus kita utamakan, dengan ditambah dengan agama sebagai basis awal untuk cara berpikir, hingga kita tidak kemana-mana, karena di agama itu ada Tuhan pembatas kita dan Rasul. Jadi demikianlah teman-teman, bahwa kekuatan bangsa ini ada pada diri kita semua. Tanpa itu kita tidak bisa bicara apa-apa. Makanya saya minta kepada pemerintah, bukalah universitas negeri, bukalah semua universitas yang ada di Indonesia ini, masuk biar terus SD, SMP, SMA dibuka secara umum. Dan juga kita lihat reaksinya berapa lama. Harus ada batasan kalau kita lihat kondisinya. Demikianlah teman-teman semua. Semoga ini memiliki arti bagi kawan-kawan, bahwa apa yang kita lakukan ini adalah berdasarkan kepentingan kita bersama, kebutuhan kita bersama, dan membawa bangsa ini sebagai bangsa yang memiliki kualitas di pemuka bumi ini. Bukan bangsa yang jadi budak pada bangsa lain, dan juga ketakutan, embargo, ketakutan ini, ketakutan itu, karena kita tidak memiliki daya berpikir hingga kita ketakutan itu muncul. Demikianlah teman-teman semua, sampai di sini dulu teks kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi, salam natis. Jangan lupa gunakanlah telunjuk Anda, tekanlah subscribe, like, share, dan komen. Komen itu melatih kita untuk berbicara, melatih kita dalam berpikir, hingga kita memiliki sebuah hal yang baik. Dan share, jangan lupa membagi ini pada siapapun yang ingin. Terima kasih teman-teman semua. Salam Latis.